Sungkeman ini sebenarnya memiliki makna seperti apa? Fungsinya bagaimana? Kenapa leluhur kita merasa perlu untuk sungkem? Itulah yang akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hajat dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi pasti familiar untuk Anda yang lahir dan besar di Nusantara, khususnya orang Jawa, yaitu tentang sungkeman. Bila Anda pernah melihat prosesi pernikahan adat Jawa, pasti Anda pernah lihat yang namanya sungkeman, yaitu bagian dari prosesi di mana kedua mempelai menunduk sambil mencium kedua tangan orang tua. Kalaupun bukan dalam upacara pernikahan adat, maka sungkeman banyak dilakukan juga pada saat Idul Fitri, yang mana hal ini tentu saja dilakukan dengan sukacita. Sungkeman merupakan salah satu tanda kekayaan budaya kita. Sama-sama meminta maaf. Kalau dilakukan hanya dengan bersalaman saja, maka sudah terlihat biasa. Nah, kalau begitu, sungkeman ini sebenarnya memiliki makna seperti apa? Fungsinya bagaimana? Kenapa leluhur kita merasa perlu untuk sungkem? Itulah yang akan kita bahas. Istilah sungkem, maknanya adalah sujud sebagai tanda bakti dan hormat. Sungkeman adalah salah satu bentuk permintaan maaf yang mendalam dengan cara bersujud atau bersimpuh terhadap orang yang lebih tua atau dihormati. Tidak hanya ditujukan sebagai cara meminta maaf saja, sungkeman masih memiliki sejumlah makna lain dalam kebudayaan kita. Termasuk yang pertama adalah sebagai ritual penyadaran diri. Karena melalui sungkeman, orang akan sadar serta ingat bahwa dirinya masih diwajibkan untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan hormat. Seorang anak, bagaimanapun, bukanlah apa-apa tanpa kehadiran orang tuanya. Kemudian selain sebagai ritual penyadaran diri, sungkeman juga dimaksudkan sebagai sarana untuk melatih kerendahan hati. Sungkeman mengajak sekaligus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, agar sadar dan disiplin, sekaligus sebagai latihan untuk menghilangkan ego dalam diri. Hal ini terlihat dari bagaimana cara seseorang melakukan sungkeman, yaitu dengan merendahkan tubuhnya dan dengan tulus bersimpuh di hadapan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Sebagai manusia, kadang kita lupa bahwa apapun yang kita capai hari ini tidaklah lantas milik kita sendiri. Ada dorongan dan ada dukungan orang tua di belakang kita. Kadang kita merasa diri kita tinggi, dan untuk kembali pada kemanusiaan kita, maka ada kalanya kita perlu belajar kerendahan hati. Itulah salah satu yang diajarkan lewat sungkeman. Lalu yang ketiga, fungsi atau makna sungkeman tidak hanya sebagai cara meminta maaf, tetapi juga sebagai wujud ucapan terima kasih, terutama dalam prosesi pernikahan. Sungkeman merupakan wujud rasa terima kasih dari anak kepada orang tua yang telah berjasa melahirkan dan membesarkannya. Sekaligus merupakan awal bagi sang anak untuk meminta izin dan doa restu kedua orang tua sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Terakhir, selain 3 makna atau fungsi yang sudah saya sebutkan, makna yang keempat, sungkeman juga merupakan perwujudan rasa sesal dan wujud permintaan maaf juga. Bisa dikatakan ini adalah fungsi atau makna sungkeman yang paling familiar bagi kita. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, apalagi dalam hubungan paling dekat, selayaknya antara orang tua dan anak. Pasti pernah ada kesalahan, pasti pernah ada ketersinggungan, yang mana ketersinggungan ini sedikit banyak akan melukai hubungan kita dengan orang tua. Dalam hal ini, maka sungkeman dapat dimaknai sebagai wujud penyesalan sekaligus permintaan maaf kita, dengan harapan agar hubungan yang mungkin sempat rusak akan terobati sakit hatinya, serta memulihkan kembali rasa percaya antara anak dan orang tua. Kurang lebihnya itulah keempat makna atau fungsi sungkeman. Banyak dari kita melakukan sungkeman semata-mata karena memang inilah tradisinya. Inilah yang biasanya dan sewajarnya dilakukan.
Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa belajar juga untuk memahami alasan mengapa sungkeman ini ada. Mengapa leluhur kita mengajarkan seperti ini? Karena seringkali kaitannya dengan budaya Jawa, hal sekecil apapun pasti ada makna dan unsur nasihatnya. Kalau kata orang, leluhur orang Jawa itu lebih banyak menampilkan nasihat secara tersirat, bukan tersurat. Maka kita harus pintar-pintar pula dalam menemukan keberadaan nasihat tersebut. Akhir kata dari saya cukup sekian. Semoga bahasan kita yang ringan kali ini bisa menjadikan wawasan tersendiri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.